Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya kita itu menjadi anak-anak Tuhan, kita itu harus sering mengungkapkan ya bahwa kita mengasihi Tuhan. Di dalam rumah kita kalau bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin sore hari sesudah makan gitu ya, kumpul, lalu ayah yang memimpin ya, kalau ayah sudah di dalam Tuhan ya, kalau belum ya ibu memimpin anak-anak kumpul setelah makan malam ya, menyebutkan bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatan, segenap akal budi ya, karena itu hukum Tuhan yang pertama, yang utama ya. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang tua bisa menguraikan, diskusi sama anak-anak ya, sama cucu, lalu membicarakan tentang kejadian-kejadian di sekitar kita, lalu dibicarakan bagaimana kita orang yang sudah yang mengasihi Tuhan itu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, kalau orang-orang Yahudi ya, Shema Yisrael itu, atau ada yang mengatakan syahadat, tapi ada yang mengatakan juga tidak ada syahadatnya, tapi itu Shema ya. Shema Yisrael itu yang terdapat dari Ulangan pasal 6 ya, yang ayat 4-nya mengatakan, hai Israel, dengarlah bahwa Allah itu Tuhan kita dan Allah itu Esa adanya ya. Bahasa aslinya Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad ya, Ehad satu ya. Jadi lalu diberi perintah pada waktu dalam perjalanan Musa dengan bangsa Israel itu ya. Lalu diberitahu perintahnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu ya. Pada waktu Tuhan Yesus memberitahu kepada orang yang bertanya kepada dia mengatakan ada dengan segenap akal budimu ya. Jadi pokoknya segenap semua, segenap seluruh hidup kita, kekuatan kita, jiwa kita, sampai akal budi kita, semuanya kita kerahkan untuk mengasihi Tuhan. Nah, kalau di dalam Ulangan itu lalu diberitahu, hai orang tua harus memperhatikan dan mengajarkannya kepada anak-anak dengan caranya berulang-ulang ya, harus berulang-ulang pagi, siang, malam. Maksudnya waktu bangun tidur, waktu di luar rumah, waktu di dalam rumah, waktu akan istirahat, pokoknya terus ya disampaikan. Bahkan diberitahu bahwa di samping harus diucapkan, diceritakan, disampaikan, mereka juga harus memasang di tangannya itu dililit dengan kulit ya. Kulitnya ada tulisannya Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu ada tulisannya ya. Dan juga di rumah-rumah itu selalu di depan rumah itu dipasang juga kubus gitu ya, ditempel di depan rumah itu dipasangnya agak miring begitu. Lalu kalau mau keluar rumah dicium ini ya, dipegang, dicium. Nah, di rumah saya juga ada oleh-oleh dari Israel ya. Nah, itu mengapa? Supaya selalu diulang-ulang dan ditanya, Pak, kenapa sih kok Papa cium itu? Apaan itu? Oh, itu Shema Yisrael ya, Shema Yisrael. Jadi supaya tetap cinta Tuhan. Dan kemudian setiap hari mereka ibadah di rumah, dan itu diulang, disebut terus-terusan disebut supaya ingat
Dan karena kita mengajar anak supaya takut akan Tuhan, nah Tuhan yang gimana ya, jadi dijelaskan lagi, diulangi lagi, disebutkan. Nah saudara, memang cara mengajarkan itu kalau di rumah itu memang berulang-ulang ya, sampai katam sampai mereka sungguh-sungguh hafal, sampai mereka tahu, dan kalau ditanya mereka mengerti ya. Bagaimana takut akan Tuhan? Nah apa yang mesti dilakukan? Mungkin penerapannya ya, kita ajarkan pada mereka bagaimana waktu di sekolah ya. Ya kalau ada orang yang bully mereka, ya mereka harus ya biarkan saja, tetapi kita tahu ada Tuhan di dalam hati kita. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Ya kita ajarkan gitu ya. Jadi anak-anak kalau pada waktu ada yang bully mereka, ya doakan saja gitu. Jadi kita mengajarnya mereka doakan saja, supaya dengan mereka sendiri tenang karena mereka sudah mendoakan dan menyerahkan semua peristiwa itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau mereka akan belajar, mau ujian, ya berdoa ya. Berdoa minta supaya dengan hati yang tenang, pikiran jalannya baik. Jadi mereka bisa ingat. Kalau panik kan tidak bisa ingat. Kalau panik itu malah lupa semua ya. Bisa blank. Itu sebabnya mintanya tenang, ada damai sejahtera karena Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, jadi cara kita mengajar anak-anak itu demikian. Kita ulang-ulang, kita jelaskan keadaan yang mudah ya. Jadi itu caranya mempraktekkan, merenungkan firman Tuhan dan menjalankan. Ya, memang nanti bisa dikasih cerita-cerita Alkitab ya, bagaimana Tuhan menyertai umatnya, bagaimana orang-orang pada waktu kesulitan, bagaimana mereka berdoa, bagaimana Tuhan menolong. Nah, ceritakan juga tentang kehidupan kita sendiri. Apa pengalaman orang tua pada waktu mereka dalam keadaan kesulitan. Jadi itu sebabnya kita menjalin komunikasi dengan anak. Jadi orang tua dan anak itu bisa akrab ya. Akrab karena mereka tahu, oh ini papa mama pernah juga mengalami kesulitan. Jadi kita hidup orang Kristen itu begini caranya. Jadi pada waktu berdoa bagaimana kita mendapat jawaban dari Tuhan, nah itu diceritakan kepada anak-anak ya. Jadi orang tua itu mesti hubungan dekat dengan anak-anak. Jadi anak-anak bisa merasakan, oh kita sama Allah ya, kan Allah Bapak kita. Jadi kita juga bisa hubungan dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Ya di dalam doa, ya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pada waktu kita dalam kesulitan, kita berseru kepada Dia. Pada waktu kita ketakutan, kita berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu Tuhan menyertai kita, maka kita ada damai. Ya. Nah, begitulah supaya saudara-saudara semua yang merenungkan firman Tuhan ini hidupnya demikian, ya. Hidupnya jadi keluarganya Syakinah itu jadi ada kehadiran Allah. Allah hadir, kita praktekkan cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan keluarga, suami, istri, anak ya. Kalau demikian, jadi keluarganya bisa ada damai, tenang, hatinya percaya penuh. Demikian ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah semua orang yang sudah merenungkan firman-Mu ini dapat mempraktekkan, dapat menjalani, supaya di dalam keluarga itu ada komunikasi yang membawa damai, sejahtera, dan tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, semoga keluarga saudara semua bahagia, anak-anak saudara semuanya dapat berkomunikasi dengan baik, dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through
healthy family.